Materi IPA kelas 8 semester 2. Harmoni dalam keberagaman. Untuk pembahasan gelombang cahaya ini adalah yang terakhir ya. Kita akan membahas tentang alat optik ya. Alat-alat yang menggunakan ya benda-benda yang berhubungan dengan gelombang cahaya. Ya, alat optik kita bagi menjadi 2 pertemuan. Ini pertemuan yang pertama, membahas khusus tentang mata. Ya, sama-sama kita belajar. Mata. Mata merupakan alat optik yang secara alami dimiliki oleh manusia. Ya, jadi mata itu ya memang sudah ada di manusia. Ya, benda dapat dilihat oleh mata jika memancarkan cahaya. Ya, sumber cahaya ya, benda terang kita sebut, atau memantulkan cahaya ya. Benda gelap itu benda yang tidak bercahaya sendiri tapi dia memantulkan cahaya. Ya, jika benda berada pada ruang yang gelap gulita, maka mata tidak dapat melihat benda tersebut. Artinya apa? Artinya untuk melihat benda ya itu harus ada cahaya, karena yang kita lihat itu pantulan cahaya dari benda itu. Ya, kalau nggak ada cahaya jelas tidak bisa melihat benda kita ya. Nah, ini adalah gambar mata ya, bagian-bagiannya ya. Kita akan lihat ya bagian-bagian mata ya pada slide berikutnya ya. Ini ada ada kornea, iris, lensa ya, retina ya. Yang paling luar kornea. Ya, kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang terletak di lapisan terluar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela pelindung yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam mata. Nah, karena dia ya untuk bagian paling luar cahaya masuk, tentunya kornea harus tetap jernih supaya penglihatannya tetap baik karena cahayanya bisa masuk semua ke mata. Ya, kornea harus tetap jernih sehingga penglihatan tetap baik dan jelas. Selanjutnya iris. Iris adalah bagian berwarna pada mata yang membantu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kalau cahayanya terang, ya iris menutup pupil sehingga cahaya masuk sedikit. Ya, pupil itu bagian hitam yang ada di mata kita. Ya, ketika cahaya redup, iris membuka pupil agar cahaya masuk ke mata lebih banyak. Ya, kalau cahayanya terang, ya pupilnya mengecil supaya nggak sampai kita silau. Nah, cahaya redup justru membesar supaya semua cahaya yang ada itu kalau bisa masuk ke dalam mata. Ya, supaya kita ngelihatnya lebih jelas. Ya, itu uniknya dari iris kita. Ya. Nah, pupil nih, pupil adalah bagian mata yang mengatur jumlah cahaya masuk dalam mata berupa titik atau bulatan hitam di bagian tengah mata ya. Ukuran pupil diatur oleh iris akan membuat mengecil saat terkena cahaya berlebih atau ya merasa silau dan membesar saat berada di tempat kurang cahayanya. Tadi kita sudah bahas waktu kita membahas tentang iris ya. Sekarang yang penting lagi itu lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda dapat jatuh di tempat yang tepat ya. Jadi ini ya, lensa mata itu seperti lensa cembung memfokuskan cahaya. Ya. Jadi mengumpul ya cahayanya. Lensa mata punya kemampuan untuk mencembung dan memipih yang disebut sebagai daya akomodasi mata. Ya, di mana kalau untuk lihat benda jauh, mata kita memipih, untuk lihat benda yang dekat, mata kita mencembung. Makanya kalau lihat benda yang dekat-dekat, mata kita cepat lelah karena mata kita dipaksa untuk mencembung. Ya. Nah, ini adalah gambarnya nih. Gambarnya kalau untuk lihat benda jauh, ya pupilnya melebar dan lensa matanya
memipih supaya kelihatan jatuh di retina. Kalau bendanya dekat, ya itu pupilnya mengecil, ya supaya nggak banyak cahaya masuk, ya terus otot matanya memanjang. Itu untuk menekan lensa mata sehingga mencembung, ya supaya juga sama bayangannya jatuh di retina. Ya, ini adalah proses melihat benda jauh dan melihat benda dekat. Ya. Bagian yang terakhir dari mata untuk proses melihat benda, ya, yaitu retina. Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya dan bayangan. Makanya kalau terlalu sering kita matanya terkena cahaya yang berlebihan, lama-lama retina kita bisa rusak. Ya, retina berfungsi untuk menangkap cahaya dan meneruskannya ke otak melalui saraf optik, yang akhirnya ya itu menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat. Ya, jadi retina itu menangkap ya bayangan benda, ya cahaya, ya diteruskan ke otak melalui saraf-saraf yang ada, ya sehingga otak bisa memetakan ya itu sebagai gambar. Ya, ada beberapa gangguan pada mata, ya maka dari itu kalau mata kamu masih normal, jaga kesehatan mata. Ya, ini gangguan pada mata. Yang pertama itu rabun dekat, hipermetropi. Ya, rabun dekat disebabkan karena lensa mata terlalu pipih, sehingga mata tidak dapat melihat benda dari jarak dekat dengan jelas. Ya, ini penyakit yang biasanya ada di orang-orang yang usianya sudah lanjut, ya sudah tua. Ya, dia mulai rabun dekat. Ya, penglihatan orang mengalami rabun dekat ditolong menggunakan kacamata lensa cembung atau lensa positif. Makanya orang suka bilang kacamata plus, kacamata plus. Nah, itu kacamata untuk rabun dekat. Biasanya yang pakai orang-orang tua. Orang-orang tua, kalau kamu udah pakai kacamata positif, berarti mata kamu ada masalah, ada penyakit. Ya, mungkin penyakit turunan. Yang berikutnya itu rabun jauh. Miopi, rabun jauh atau miopi ya disebabkan karena lensa mata yang terlalu bulat sehingga yang terlalu cembung, ya sehingga mata tidak bisa melihat benda, ya benda ini ada di tempat yang jauh dengan jelas. Ya, nah ini kalau kamu kebanyakan melihat benda jarak dekat, akhirnya ya lensa mata kamu tidak bisa lagi memipih. Akhirnya itu kamu tidak bisa melihat jauh lagi, itu rabun jauh. Ya, ini ya kebanyakan ya segala usia lah ini rabun jauh ini ya. Kebanyakan sih anak-anak muda ya. Ya, anak-anak ya remaja ya. Nah, itu biasanya yang terkena rabun jauh. Nah, penglihatan orang mengalami rabun jauh ditolong dengan menggunakan kacamata lensa cekung atau kacamata min ya negatif. Ya, maka dari itu kan suka ditanya, emang min berapa? Nggak kelihatan. Ya, jarak segitu. Ah, itu. Ya, berarti kamu rabun jauh ya, kacamata negatif. Ini yang ketiga, rabun tua. Ya, rabun tua, presbiopi. Ya, mata tua. Ya, biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah usianya lanjut sekali. Ya, pada presbiopi, ya itu adalah gangguan lensa mata karena melemahnya otot-otot mata. Jadi otot-ototnya udah tidak bisa membentuk lensa mata lagi, memipih maupun mencembung. Ya, akibatnya penderita tidak mampu melihat benda dengan jelas, jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untungnya ada lensa cembung dan lensa cekung, maka penderita presbiopi bisa dibantu menggunakan kacamata lensa rangkap. Ya, biasanya yang bagian bawah itu yang lensa cembung, bagian atas lensa cekung. Ya, itu kacamata rangkap. Selanjutnya, buta warna. Buta warna itu adalah kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Ini biasanya penyakit turunan. Ya, ada dua jenis buta warna,
yaitu buta warna total ya dan buta warna sebagian. Nah, kalau buta warna total itu hanya bisa melihat hitam dan putih saja. Ya, tidak bisa lihat warna sama sekali. Warna buat mata buta warna total itu hanya ada dua, hitam dan putih. Ya, hitam putihnya ada gradasi juga sih. Ya, bisa abu-abu, pokoknya warnanya hanya hitam dan putih. Nah, kalau buta warna sebagian tidak bisa melihat warna tertentu, contohnya merah, biru, atau hijau saja. Ya, yang lainnya bisa lihat, cuma warna itu tidak bisa lihat. Itu buta warna sebagian. Astigmatisme ini gangguan pada mata ya yang sering disebut sebagai silinder atau silindris. Ya, astigmatisme itu merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata. Ya. Nah, kondisi ini mengakibatkan perubahan letak jatuhnya cahaya pada retina sehingga penglihatan jadi samar atau berbayang. Kelainan mata ini seringkali terjadi karena turunan juga. Ya, jadi silinder itu yaitu gampangnya dia tidak bisa melihat lurus, ya tidak bisa lihat lurus. Ya, jadi kalau yang mata normal lihat lurus itu buat dia itu miring. Nah, kalau buat dia lurus, buat orang yang mata normal itu miring justru. Ya, itu adalah astigmatisme. Ya, jadi sulit untuk membuat garis lurus. Apa yang kita pelajari? Ya, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang mata. Mata disebut sebagai salah satu alat optik karena memiliki lensa, yaitu lensa mata yang dapat mencembung dan memipih. Nah, kemampuan mata untuk mencembung dan memipih itu diperlukan ya untuk melihat benda yang jaraknya dekat maupun jauh. Ya, jadi untuk lihat benda jarak dekat maupun jauh, ya kita hanya butuh mencembungkan atau memipihkan mata kita supaya kelihatan jelas. Eksplorasi mandiri pada kali ini yaitu yang pertama adalah gambarkan pembentukan bayangan pada mata hipermetropi sebelum menggunakan lensa cembung dan sesudah menggunakan lensa cembung. Nah, ini kamu bisa cari ya di buku sains ataupun juga di internet ya. Tapi carinya yang benar ya, jangan yang sembarangan. Tugas yang kedua yaitu gambarkan pembentukan bayangan pada mata miopi sebelum menggunakan lensa cekung dan sesudah menggunakan lensa cekung ya, sama. Perhatikan baik-baik jangan sampai ya salah. Ya. Yang miopi, yang kedua, yang pertama yang hipermetropi. Oke, ya, semangat belajar. Ya, kita sudah hampir selesai modul 11 ini. Ya, tinggal satu pertemuan lagi. Oke. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!